Shalom, selamat pagi kado kawan Donmen, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini bisa kembali lagi kita bersekutu bersama-sama. Kita akan bersaat teduh pagi, di doa pagi, ibadah pagi kita lewat online bersama dengan saya, Pendeta Muda Donald Manik. Ya, salam happy, salam Donmen untuk kita semuanya. Kiranya kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tetap terus sehat, jasmani kita, sehat jiwa kita, dan pastinya sehat rohani kita, amin. Dan salah satu untuk menjaga kesehatan rohani kita adalah kita terus membangun persekutuan, kita terus membangun relasi dengan Tuhan lewat doa saat teduh kita, baik secara pribadi masing-masing, atau juga secara komunal, ya, secara persaudaraan saudara seiman seperti yang kita lakukan hari ini, dan juga di ibadah-ibadah kita yang kita akan jalani khususnya hari Minggu, ya, baik ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore atau ibadah malam, itu akan membuat kehidupan saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Baik, mari kita satukan hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, siapkan diri kita, siapkan tempat kita, dan khususnya siapkan hati kita untuk kita datang menyembah, untuk kita datang belajar kebenaran firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Mari teduhkan hati kita. Silakan kado kawan Donmen, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, berdoa masing-masing. Panjatkan doa kita. Panjatkan syukur kita kepada Tuhan. Mari berterima kasih. Mari kita mengucap syukur. Mari kita memuji sembah Tuhan. Sembah Yesus Tuhan. Sembah Allah Bapa kita. Tinggikanlah Dia. Oh, mari ucapkan syukur kita, saudara. Mari ucapkan syukurmu. Naikkan pujian sembah kita bagi Raja segala raja, bagi Tuhan segala Tuhan. Glory, sembah kami bagimu. Pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sembah lagi, dikatakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sembah lagi, katakan yo, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Dalam hidup kami, di dalamku selama-lamanya. Lagi yo sembah dia, katakan Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalam hidup kami. Mari lagi yuk sembah, katakan Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalam
lagi, katakan Yesus terlebih besar. Haleluya. Mari sambil mengangkat tangan kita sama-sama katakan, di dalamku, di dalam. Mari sambil angkat tangan lagi tinggi katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya di dalamku, selamanya di dalamku, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Selamanya kau lebih besar Tuhan. Selamanya kau lebih tinggi, kau lebih mulia dari segala kemegahan dunia, dari semua yang kami banggakan. Engkau lebih tinggi mengatasi semuanya. Oh Tuhan, sembah kami bagimu. Oh Tuhan, pujian kami, hormat kami bagimu. Tiada yang seperti perbuatanmu, tiada yang seperti kuasamu, tiada yang seperti kasihmu, melebihi segalanya, mengatasi langit, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, pikiran-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan, lebih tinggi, lebih besar. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Hormat kami, pengagungan kami bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa kerajaan-Mu Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan kami bangga, kami bersyukur, kami menjadi warga kerajaan Allah, kami menjadi umat kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, meskipun kami masih ada di dunia ini, meskipun kami masih hidup di bumi ini, meskipun kami tahu pergumulan kami, persoalan kami dengan dunia ini Tuhan, kami harus hadapi tantangan rintangan yang ada di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami warga kerajaan sorga. Kami yakin Tuhan, ada kekuatan yang datang dari Engkau,
yang memampukan kami untuk tetap tegak berdiri, tak tergoyahkan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi ini seperti di surga. Haleluya, haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Amin, amin. Mari dengan iman katakan, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah penguasa dihancurkan. Oh, biarlah nama-Mu Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Oh, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa
kuasa di udara diruntuhkan. Amin, amin. Ditegakkan, amin, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kerajaanmu Tuhan, takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan, akan tetap tegak berdiri dalam keabadian. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami muliakan namamu, kami agungkan namamu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Raja segala raja, penguasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Yesus Kristus kami dilayakkan, kami dimasukkan, kami dijadikan warga kerajaan-Mu, bahkan memerintah bersama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini nyanyian pujian kami, sembah kami bagimu. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau disukakan Tuhan. Namamu yang ditinggikan. Haleluya. Saatnya kami siapkan diri kami Tuhan untuk menyambut renungan firman Tuhan. Roh Kudus terangilah, Roh Kudus tuntunlah, Roh Kudus buatlah kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditaburkan oleh benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, mari Kado Kawan Donmen kita akan belajar kembali melanjutkan tema firman Tuhan kita, yaitu lebih dari pemenang. Ini bagian kita yang kedua ya. Baik saudara yang mungkin baru melihat atau baru bersama menyaksikan dan bersateduh lewat channel ini,
Boleh nih ya, jikalau tidak keberatan bisa melihat kembali di bagian yang pertama supaya tidak ketinggalan dan bisa nyambung ya saudara, bisa tetap terarah mengikuti apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan kembali lagi saudaraku untuk melanjutkan tema kita, dan ayat yang kita jadikan pedoman salah satunya ayatnya adalah di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita buka firman Tuhan, kita baca kembali sebagai dasar firman Tuhan kita tentang lebih dari pemenang. Ya, kita baca saudara di Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Oke, ayatnya yang ke-15. Mari kita baca ya saudara bersama-sama. Ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, saudara, ada perbedaan antara jadi pemenang dengan lebih dari pemenang. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Ya, kalau jadi pemenang, saudara, saya mau katakan, Anda tidak bertuhan pun bisa jadi pemenang. Anda tidak beragama pun bisa jadi pemenang. Ya. Bahkan Anda orang berdosa, Anda orang jahat, tetap bisa jadi pemenang. Tetapi kalau lebih dari pemenang, ini tidak bisa tanpa Tuhan. Pasti harus bersama Tuhan, baru bisa jadi lebih dari pemenang. Ya, Anda tidak mungkin jadi orang berdosa, tidak mungkin jadi orang jahat kalau lebih dari pemenang. Sebaliknya, kalau kita hanya jadi pemenang, ya kita bisa menghalalkan segala cara. Kita bisa bebas berbuat apa saja. Tidak peduli Tuhan, tidak peduli agama, tidak peduli dengan norma-norma apapun, kita bisa jadi pemenang, saudara. Ya, walaupun saya tahu, ya tentu kedua-duanya ini penting, dan kalau boleh kita punya dua-duanya. Jadi pemenang, lebih dari pemenang, itu bagus, itu ideal, itu sempurna, asalkan kemenangan yang kita raih, ya kemenangan yang kita raih adalah kemenangan yang kita raih dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan, saudara. Ya kan? Ya dong. Kalau tidak, maka percuma. Ya percuma. Itu tidak akan ada gunanya, tidak akan ada mulianya, tidak akan ada hormatnya. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia, ya kita bisa dapat penghormatan itu. Ya, mengapa saya katakan kalau kita hanya jadi pemenang tanpa Tuhan, tanpa agama, ya dengan dosa, dengan kejahatan kita bisa raih. Iya, karena kita bisa saja jadi orang nomor satu, kita bisa saja mengalahkan musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, pesaing-pesaing kita. Bisa, betul nggak saudara? Saya kasih contoh sederhana saja nih saudara ya. Misalnya nih, di dalam dunia olahraga, ya dalam dunia pertandingan. Contoh lah misalnya kita ini Olimpiade, ya, atau Asian Games lah, atau olahraga apa saja, saudara. Nah, kita lihat saudara, negara-negara yang punya paham, ya, punya paham komunis gitu ya saudara ya. Mereka itu kan bisa ya mencetak sejarah, bahkan mereka bisa ada di posisi urutan yang 3 besar, 5 besar, betul tidak saudara? Ya, jadi atlet-atlet olahragawannya meskipun mereka ada di negara yang
tidak percaya kepada Tuhan, mereka orang komunis, tapi mereka bisa hebat-hebat, bisa berprestasi, bukan? Betul tidak, saudara? Itu satu contoh saja. Nah, mereka juga bisa bikin teknologi, mereka bisa bikin nuklir, mereka bisa bikin alat-alat yang canggih, saudara. Ya, itu kan contoh. Ya, dan kita tahu sama-sama, saudara, mungkin Anda dan saya di dunia pekerjaan, di dunia kampus, di dunia kuliah, di dunia sekolah, ya mungkin SMA, SMP, ya tingkat pendidikan apapun, kan kita mulai dapati banyak orang-orang yang mereka itu ateis gitu ya. Ateis, kalau enggak ya mereka itu aliran-aliran agnostik misalnya gitu ya. Ya di mana ada orang yang tidak percaya Tuhan, atau orang itu percaya Tuhan tapi Tuhan yang ya yang banyak, yang gak jelas, yang mereka bisa apa saja dijadikan Tuhan. Ya, dan mereka bisa jadi orang-orang yang hebat, mereka bisa jadi orang-orang yang berprestasi, bukan? Betul tidak, saudara? Mereka bisa jadi juara-juara di kelas, mereka bisa berprestasi, mereka bisa dapatkan banyak sekali piala, penghargaan, sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, bukan berarti yang percaya Tuhan, yang beragama tidak bisa jadi juara, bisa jadi pemenang, bisa, saudara. Sangat bisa sekali. Tetapi untuk jadi lebih dari pemenang, ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mampu. Tidak seorang pun sanggup, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena kita kembali lagi kepada ayat yang tadi. Ya, bahwa akan ada permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan yang diwakili oleh Adam dan Hawa, keturunan dari manusia, tapi ada juga keturunan yang berikutnya, keturunan dari ular. Ya, keturunan dari ular. Nah, ini maksudnya siapa, saudara? Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, budaya Yahudi, ya, mereka itu menggambarkan atau melambangkan kuasa gelap, kuasa setan, kuasa jahat, ya, itu dengan hewan ular, saudara. Ya, dengan hewan ular atau binatang ular. Ini kultur budaya, ya, tradisi dalam orang Yahudi, Israel. Setiap suku, budaya, bangsa punya simbol-simbol, lambang-lambang tentang kejahatan, juga lambang-lambang simbol tentang kebaikan. Betul tidak, saudara? Pasti punya. Ya. Ya, bisa dari warna, bisa dari hewan, bisa dari apa saja mereka simbolkan, mereka lambangkan. Nah, tetapi tolong jangan salah paham, bukan berarti semua ular adalah setan. Saudara, bagi pecinta reptil tentu pasti nggak terima nih, ya kan? Bagi yang penyuka ular atau yang senang dengan hewan ular, ya pasti nggak senang. Kebun binatang ada juga hewan ular, bukan berarti mereka adalah kumpulan setan-setan di sana, ya. Tidak, saudara, tidak. Oke, ini dalam simbol lambang, saudara. Tapi punya alasan, punya dasar mengapa orang Yahudi melambangkan ular itu sebagai kuasa gelap atau simbol setan, saudara. Ya, nah kalau kita ambil secara teologisnya, kenapa ular? Karena Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara, ular itu adalah hewan yang paling cerdik, ya, di darat yang Tuhan ciptakan. Nah, jadi ini punya makna dihubungkan dengan kuasa gelap, kuasa setan. Maka setan itu juga cerdas, ya, cerdik, saudara. Cerdik untuk apa? Cerdas untuk apa? Untuk memanipulasi, menipu daya, untuk menjebak, untuk membuat Anda dan saya jatuh dalam dosa. Dan itu terbukti dalam kitab Kejadian. Awal mula manusia jatuh dalam dosa. Ada tipu daya dari kuasa gelap, kuasa setan, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudaraku, awal mula Tuhan ciptakan Adam dan Hawa tidak langsung jatuh dalam dosa. Ada tempo waktu, ada durasi waktu di mana Adam dan Hawa tidak menyentuh sama sekali buah yang dilarang. Ya, buah yang ada di taman itu tidak disentuh. Mereka berhasil untuk taat sama Tuhan. Tetapi
ketika ular, ya lambang iblis ini muncul, nah saudara lihat, tentu kita semua tahu ya, saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan ini, ya bahwa iblis berhasil ya merayu, menggoda, menjebak Hawa, lalu kemudian Adam. Nah, itu tanda bahwa kecerdasan, kecerdikan ular itu sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Oke. Nah, tetapi ada sisi yang lain. Ya, saudara lihat, ular itu adalah hewan yang sangat-sangat tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. Sulit sekali untuk menebak pergerakan ular. Saudara kalau hadapan head to head ya, berhadapan dengan ular, saudara kalau tidak waspada, tidak hati-hati, sekalipun pawang ular, saudara, bisa kegigit. Betul tidak? Bisa digigit. Ya, karena dia tuh punya pergerakan yang sulit sekali ditebak. Ya, hati-hati saudara, sensitif sekali. Ya, saudara lihat, pawang-pawang ular juga banyak kan yang akhirnya mereka kena gigit oleh ular itu sendiri. Padahal mereka yang pelihara, mereka yang rawat dari kecil sampai besar, tapi masih belum bisa membaca pergerakannya. Ya beda dengan hewan-hewan yang lain kan. Ya biasanya contoh sederhana, misalnya kalau kita piara kucing atau piara anjing gitu ya, kita bentak dikit aja, kita gertak dikit aja ya, kita pelototin aja. Ya nada kita tinggi saja, mereka udah ngerti, mereka udah tahu. Ya mereka nggak bakal berani, saudara. Tapi jangan saudara lakukan itu sama ular, saudara ya. Ya jangan main-main. Oke, nah iblis pun sama, sulit sekali pergerakannya dibaca, sulit sekali. Ya, kita tidak bisa tahu, dia bisa ada di mana saja, dia bisa masuk di mana saja, saudara. Jangan Anda kira di dalam kehidupan orang yang jahat, orang yang berdosa saja di sana ada setan. Jangan Anda kira di tempat-tempat yang maksiat, di tempat-tempat yang ilegal, yang tempat-tempat yang jahat di situ ada setan. Jangan kira di tempat-tempat yang kelihatannya rohani, kelihatannya lembaga-lembaga, institusi-institusi yang bagus, yang keren, yang baik, yang sangat mulia, yang sangat terhormat, di situ pun ada setan. Justru disitulah ya kita temukan ada begitu banyak ular-ular di sana. Hati-hati saudara. Oke, dan ular itu nggak bakal punya rasa penyesalan, ya kan? Ya habis gigit ya udah, majikannya mati ya udah selesai. Nggak ada terlihat kesedihan-kesedihan yang begitu dalam seperti misalnya hewan-hewan yang lain, salah satunya anjing misalnya. Kelihatan sekali ada kesedihan di sana, betul tidak saudara? Ya kalau ular tidak saudara. Jadi dia bisa memakan senjata makan tuan, itulah ular saudara. Itu sifat iblis, itu sifat setan. Nah, saudara yang terkasih, hati-hati. Ya, ada orang-orang yang dirasuki setan, dikuasai setan, dikendalikan setan. Inilah yang disebut keturunan ular. Ya, inilah disebut keturunan ular. Yesus Kristus menggunakan kata ular ini juga di dalam perjanjian baru, tidak hanya di perjanjian lama. Tidak hanya Musa, ya penulis dari kitab Taurat, salah satunya Kejadian ini yang melambangkan iblis itu ular, tapi Yesus pun ya mengambil kalimat yang sama, ya Yesus juga mengatakan yang sama. Contohnya kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus pernah mengucapkan satu kata, engkau keturunan ular beludak, bapakmu bapak segala pendusta. Bapakmu bukanlah bapak yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi bapakmu adalah bapak segala pendusta. Nah, ini yang dimaksud saudara. Ada loh manusia-manusia di bumi ini yang keturunan dari ular. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita belajar lebih dari pemenang. Yang dimaksud itu apa saudara? Bukan karena kita punya piala juara 1, kita dapat piagam, kita dapat sertifikat, kita dapat uang, karena kita jadi juaranya. Ya, kita ngalahin siapa? Kita berkompetisi dengan siapa? Kita bersaing dengan siapa? Sesama manusia. Betul nggak saudara? Iya.
itu bukan lebih dari pemenang. Kalau saudara bisa menang sama teman saudara, saudara bisa menang sama sesama rekan kerja, sama teman kuliah, sama teman kampus, sama teman bisnis, Anda bisa lebih hebat, lebih unggul. Itu bukan lebih dari pemenang. Itu Anda cuma jadi juara, jadi pemenangnya. Tetapi kalau Anda dan saya mau jadi lebih dari pemenang, namanya saja lebih dari pemenang. Artinya ada kemenangan di atas kemenangan. Yaitu apa? Kalau Anda dan saya berhasil, mampu mengalahkan apa? Tipu muslihat iblis. Anda berhasil untuk tidak terpengaruh, terjebak, tergoda godaan iblis. Dan Anda bisa hidup kudus, hidup benar, tidak jatuh dalam dosa, menang atas kuasa dosa. Anda lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, saudara, kita lihat ya, ada atlet-atlet yang juara-juara, jago-jago saudara. Tapi ya, ketika mereka selesai bertanding, mereka bisa melakukan kejahatan saudara. Ya, ada orang yang duduk di posisi-posisi yang bagus, mereka adalah orang-orang yang terhormat. Ya, tetapi justru mereka bisa menjadi orang-orang yang jahat. Betul tidak? Nah, itu artinya apa? Artinya kita belum jadi lebih dari pemenang. Saudara, persaingan kita, kompetisi kita, rivalitas kita, permusuhan kita, kalau mau jadi lebih dari pemenang, bukan dengan sesama manusia. Betul tidak? Nah, jadi saudara yang terkasih, hati-hati jangan salah mengerti nih. Kalau Anda dan saya mau lebih dari pemenang, maka kita menang atas dosa, menang atas kuasa setan. Oleh karena itu, mari kita jangan cuma jadi pemenang. Jangan cuma mau jadi juara. Ya, ada satu filosofi dalam dunia ini saudara, namanya Kiasu. Ya, ini filosofi dari Tiongkok ya, salah satu filosofi ya, filosofi dari timur saudara, di Asia. Nah, ini ada namanya Kiasu. Nah, ini hati-hati, karena salah satu ciri dari filosofi Kiasu ini adalah kita harus jadi orang nomor satu. Kita harus jadi orang terunggul saudara. Kita harus menjadi number one. Gimana caranya? Pokoknya kita harus buktikan bahwa kita jadi orang nomor satu. Nah, ini hati-hati. Kalau cuman kita hidup berdasarkan filosofi dunia, filsafat dunia, tapi kita tidak hidup dalam dasar firman Tuhan, ini berbahaya dalam kehidupan ini. Kita cuma mau jadi orang juara satu, jadi pemenang, tapi tidak mau lebih dari pemenang. Anda mau pilih mana saudara? Ya, hari ini mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan satu hal lagi saudara, ada kabar baik. Kabar baiknya apa saudara? Untuk Anda dan saya supaya jadi lebih dari pemenang, maka kita butuh sosok tokoh seseorang yang menolong Anda, melatih saudara, coach kita, ya, guru kita, dosen kita, yang mampu untuk mengajari, melatih Anda, supaya Anda bisa dipersiapkan untuk jadi lebih dari pemenang. Siapakah dia? Keturunan dari perempuan ini. Siapakah yang dimaksud keturunan perempuan ini? Dari Adam dan Hawa. Bukan Anda dan saya, tapi keturunan yang dimaksud ini punya makna, simbol saudara, sebuah penggenapan nubuatan. Ini ada makna mesianik, ini ada makna futuris, ini ada makna bahwa akan ada keturunan yang akan mampu mengalahkan keturunan setan. Siapakah yang dimaksud itu? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dialah sebagai keturunan dari perempuan ini, ya, yang berasal dari manusia, keturunan yang lahir dari manusia, tetapi ini beda dengan Anda dan saya. Dia lebih dari pemenang. Karena Yesus satu-satunya yang mampu mengalahkan dosa, mampu mengalahkan setan. Amin. Ya, ini dia saudara, yang akan menghancurkan, meremukkan, ya, kuasa-kuasa iblis. Kepalanya akan dihancurkan. Ya, maut, sangat maut telah dikalahkan oleh siapa? Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ya,
Dan di dalam nama Yesus, kuasa nama Yesus, nama yang berkuasa. Kalau kita mengklaim, kita menyebut, kita mengucapkan, kita memproklamirkan, ya kita mengucapkan kata-kata dalam nama Yesus, ada kuasa. Untuk apa? Untuk menghancurkan kuasa-kuasa kerajaan gelap, kuasa-kuasa setan. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus, itu dia. Itu maknanya saudara. Dan dialah yang mampu melatih, yang mampu untuk mendidik saudara dan saya, membimbing Anda, menuntun kita, mempersiapkan kita, supaya kita akan menjadi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara, ini bagian yang kedua. Nanti kita akan sambung lagi untuk bagian ketiga, supaya Anda dan saya akan terus dan terus mengerti, memahami, dan kita mau di barisan yang sama. Jadi keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan dari kerajaan sorga, keturunan-keturunan yang mampu untuk menjadikan Anda dan saya lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan diri kita untuk kita berdoa saudara. Haleluya. Kami mengucap syukur ada Yesus Kristus, keturunan dari perempuan, keturunan dari manusia yang datang dari manusia, yang akan mampu meremukkan kepala dari ular itu, yang mampu untuk menghancurkan, mengalahkan tipu daya kuasa si jahat, yang mampu membebaskan kami dari sengat maut, upah maut dari dosa. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu lebih dari pemenang. Mungkin kami bisa jadi pemenang, kami bisa jadi juara, tapi kami tidak bisa jadi lebih dari pemenang. Tolong kami Tuhan dalam hidup kami di dunia ini. Tolong kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Bahkan kami pun, siapapun kami yang mau jadi lebih dari pemenang. Tolong kami Tuhan, tolong kami butuh Engkau Yesus. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa jadi lebih dari pemenang. Kami mengucap syukur nubuatan penggenapan ini telah tergenapi di dalam Yesus Tuhan. Dan kami mau Tuhan buka hati, kami mau belajar kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Agar kami tahu apa yang harus kami lakukan supaya kami jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Bapa, supaya kami kenali permusuhan, perseteruan, rivalitas siapakah yang harus kami kalahkan, kami taklukkan, agar kami jadi lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bergandengan tangan, kami mau jadi satu tim, kami mau jadi satu barisan, jadi keturunan-keturunan lebih dari pemenang. Inilah doa kami Bapa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk Kado Kawan Donmen, dimanapun Anda berada. Kiranya Anda akan jadi lebih dari pemenang. Mari bukalah hatimu, izinkan hidupmu dilatih, dibimbing, dituntun, dikendalikan, ditaklukkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita akan jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat tangan kita saudara untuk terima berkat yang datang daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat di dalam keteladanan, ajaran, penyertaan, dan cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan. Terimalah berkat di dalam penghiburan, persekutuan, urapan, kuat kuasa di dalam Allah Roh Kudus.
sehingga menjadikan hidupmu dan hidupku lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa lagi di saat teduh pagi kita berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan Bapak Ibu untuk channel ini. Doa saya menyertai Bapak Ibu semuanya, terus maju, terus kuat di dalam Tuhan, sehat jasmani kita, sehat jiwa kita, sehat rohani kita, dan biarlah hidup saudara dan saya terus untuk jadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara.